Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, selamat datang di tutorial TV Beni RH. Kali ini, jadi kita akan bukan membuat ya. Kita akan melakukan latihan ya, latihan dari sekian banyak project atau tutorial yang sudah kita bikin mulai dari tutorial pertama hingga tutorial sebelum video ini ya. Jadi kita akan membuat latihan untuk memanfaatkan semua tutorial tersebut untuk membuat project yang kira-kira ya sedikit banyaknya ada gunanya untuk menambah pengetahuan kita bersama ya. Nah, project kali ini sederhana, jadi kita akan membuat dua buah activity, di mana activity pertama itu digunakan untuk memasukkan data. Jadi user diminta input data, sedangkan di activity kedua itu gunanya untuk menampilkan data dari data-data yang kita input pada activity satu gitu ya. Gimana caranya? Nah, teman-teman silahkan ikuti tutorialnya ya. Oke, pertama-tama kita bikin project baru dulu. Next, kemudian di sini latihan gitu ya, latihan aja, finish. Kemudian kita akan melakukan desain ya. Kita akan melakukan desain user interface dulu. Oke, mungkin ini dulu ya, saya pause dulu sambil menunggu loading projectnya selesai. Oke teman-teman, jadi loadingnya sudah selesai. Langsung saja kita ke desain ini ya, desain UI interface nya. Hapus dulu hello world nya atau text view nya, kemudian kita tambahkan nih. Jadi data yang akan kita input adalah sebenarnya data KTP ya. Data KTP. Oke, caranya gimana nih? KTP itu terdiri dari pertama nick ya. Nick itu diinput menggunakan apa? Menggunakan edit text, tipenya apa? Ayo, number ya, tipenya number. Jangan sampai salah ya teman-teman. Oke, constraint atas, kiri, dan kanan. Kemudian atributnya biasa ya, seperti biasa, margin atas, kiri, kanan. Kemudian di sini width match constraint. Kemudian untuk ID-nya txt nick. Nah, seperti ini, enter aja, refactor. Kemudian habis nick ada apa? Oh ya, hint ya, atribut hintnya, supaya mudah ya, masukkan nick. Oke, enter. Jangan masukkan nick aja ya, supaya mudah. Nick, kemudian ada nama ini menggunakan plain text ini ya, tipe personal name, person name ya. Oke, kemudian hintnya nama lengkap mungkin ya, nama lengkap, enter. Kemudian ID-nya txt2, kemudian jangan txt2, txt nama ya. Kemudian teksnya kita hapus karena sudah ada nimnya, nicknya, hintnya maaf. Ini 16. Kemudian widthnya match constraint. Kemudian sudah ya untuk edit text nama. Kemudian untuk tanggal lahir. Nah, tanggal lahir ini gimana? Saya akan coba membuatnya menggunakan plain text dulu. Untuk tempat ya, tempat lahir, tempatnya di mana? Oke, constraintnya atas dan kiri aja. Kemudian teksnya hapus. Kemudian ID-nya txt tempat lahir gitu ya, tempat lahir. Kemudian hint tempat lahir ya, titik. Oh, L-nya besar ya. Oke, L-nya besar. Tempat lahir ini mungkin kita perkecil aja. Ukuran width-nya mungkin berapa ya? 100 dp gitu. Oh, 180 mungkin ya. Oke.
sama ya kayak awal tadi, kok 120, 80, 150. Oke, lumayan. Tempat lahir, kemudian ada apa, tanggal lahir ya. Nah, tempat dan tanggal lahir. Tanggal lahir ini mungkin kita bisa pakai date ya, pakai date bisa nggak? Oke, kita taruh constraint kirinya di sini, kemudian ininya di sini, atasnya, kemudian kanannya gitu ya. Oke, tentukan 16 atas, kirinya nggak usah ya, kanannya 16. Oh, atau kanannya biarin 0 aja. Oke, 0. Mungkin kita lihat dulu gimana hasilnya ya, supaya kita bisa perbaiki ini dulu, baru lanjut ke ini, lanjut ke coding, bukan, lanjut ke item berikutnya. Oke, nah date ini bisa nggak ya untuk ini date picker ya, apa nggak bisa ya? Date ini tadi ininya tampilannya nyambung ya, supaya dia agak ada jaraknya. Mungkin constraint kirinya 16 ya, tadi saya tambahkan. Nah, ini sudah ada jaraknya. Constraint kanannya juga 16, bisa nggak? Tuh, nggak bisa ya. Atau kita sudahi aja, mungkin pakai ini ya. Kalau pakai time gimana? Time itu untuk, saya coba-coba ya teman-teman, karena emang ini kita membuatnya sesuai kebutuhan ya. Oke, sama aja. Saya kira tadi untuk date dan time ini dia bisa otomatis menampilkan date picker atau time picker, ternyata bukan. Maka ini saya hapus saja dan biarkan ini nih sesuai ini ya, match constraint, biarin aja. Kita pakai format edit text biasa ya. Oke, berarti hintnya adalah tempat, tanggal lahir gitu ya. Tempat, tanggal lahir. Ini txt rubah aja ya, ttl, txt ttl, singkatan dari t nya kecil aja, t besar, t kecil, l kecil. Tempat, tanggal lahir. Kemudian ada alamat ya, alamat pakai plain text biasa, alamat. Oke, constraintnya dulu 16 16 16. Kemudian di sini txt alamat, enter. Oke, teksnya hapus, cari hint. Oke, di sini alamat, titik, enter. Kemudian width-nya match constraint. Oke, kemudian di sini ada RT RW ya. Saya tambahkan RT RW biar agak keren. Maksudnya biar lengkap ininya. RT, jadi untuk RT itu pertama ini ya, txt RT. Nah, gitu. Dah, gitu aja ya. Kemudian enter. Teksnya kita hapus. Kemudian margin 16 16 seperti biasa. Kemudian hint. Di sini RT titik. Kita lihat tampilannya. Kok margin kirinya nggak ada ya? Oh, 8. Pantesan. Oke, untuk width-nya mungkin kita ini aja. Kita kurangi menjadi 80 dp. Oke, 80 dp. Kemudian kita tambahkan RW-nya di sebelah sini ya. RW di sebelah sini. Oke, seperti ini teman-teman. S ya, 16. Kemudian ID txt R besar, W kecil, enter, refactor, name-nya, teksnya hapus. Kemudian hintnya adalah RW titik, enter. Kemudian width-nya ya, width-nya tadi 80 dp, sama dengan yang RT RW. Habis itu ini aja ya, kecamatan ya, nggak usah lah, biarin aja RT RW, terlalu kompleks juga nggak bagus ya. Kemudian untuk selanjutnya itu ada agama ya. Wah, jenis kelaminnya ketinggalan teman-teman. Waduh,
harusnya di sini jenis kelaminnya. Kayak jenis kelamin dulu ya, dia menggunakan yang namanya radio button. Oke, kalau radio button otomatis pakai radio group ya. Radio group ini orientasi ID-nya dulu ya, RG1. Kemudian pilih orientasi itunya horizontal ya, jangan vertikal. Baru kita tambahkan radio button di sini. Pertama itu ID-nya, pasti ID-nya RD1 untuk laki-laki. Teksnya ya, teksnya kemudian laki-laki. Kemudian untuk apa? Untuk yang kedua itu perempuan ya. Oke, teksnya RB ya. Kok RD saya bikinnya? RB2 perempuan teksnya, kemudian ini tadi saya salah, ini harusnya RB1 radio button 1 ya, bukan RD. Oke, kemudian kita posisikan ini ya. Jadi untuk apa namanya, di bagian sini ini salah, hapus ya, ini saya ulangi, Ctrl D. Nah, jadi untuk constraint yang di atasnya ini kita hapus karena jenis kelamin tuh ada, bukan, jenis kelamin tuh ada setelah setelah ini, setelah tempat tanggal lahir. Berarti constraint atas di alamat ini kita hapus. Klik ini bulatan yang di sini, yang constraint atas ini, delete. Kemudian kita sambungkan ini dulu ya. Klik RG1 di bagian component tree, kita geser dulu ke sini gitu ya. Constraint bawahnya geser ke situ, baru ini constraint atasnya kita geser ke sini, ke tempat tanggal lahir gitu ya. Kemudian constraint kiri dan kanannya, kanannya nggak usah. Kemudian kita tentukan marginnya, kiri 16 atas 16, baru alamat ini kita sambungkan ke constraint bawah sini. Nah gitu ya, gitu caranya teman-teman. Kemudian kita hapus constraint bawah ini dari RG1, klik, nah delete. Nanti dia otomatis menyusun seperti ini gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti ya. Oke, untuk alamat ini dia dempet, maka kita harus tambahkan margin. Nah gitu ya, 16 tadi marginnya. Oke, saya kira seperti itu. Kemudian RT ya. Nah, baru di sini ada agama. Agama ini dia menggunakan spinner ya. Spinner seperti ini. Oke, tambahkan spinner, klik dan tahan, geser, taruh di bawah RW mungkin. Nah, kemudian constraint-nya 16 di atas, kemudian nih constraint kiri kanannya tambahkan dengan cara ini aja ya. Plus ini kasih 16. Plus ini juga kasih 16. Width-nya jangan lupa match constraint aja biar enggak ini, biar bisa menyesuaikan. Kemudian ID-nya combo 1 ya. Oke, refactor ya. Oke, kemudian udah itu aja ya. Kemudian terakhir kita tambahkan button. Nah, seperti ini, button kanan kiri. Kemudian untuk buttonnya ini match constraint kiri 16, atas 16, kanan juga 16. Teksnya adalah kirim, bukan kirim, simpan aja, simpan, enter. Kemudian kita tambahkan button terakhir yaitu reset atau hapus ya. Oke, kemudian ini ya. Oke, nah seperti ini teman-teman, saya yakin bisa mengikuti ya. Match constraint, kemudian teksnya adalah hapus, enter gitu ya. Hapus, sudah selesai. Maka kita akan ini coding ini dulu ya. Kita akan menambahkan list di sini, list untuk combo ini. Caranya gimana? Nah, kita coding semuanya dulu ya. Pertama-tama kita akan melakukan deklarasi mengenai komponen apa aja yang kita gunakan. Deklarasi ya. Pertama tadi ada edit text. Edit textnya apa aja? Pertama txt nick, txt nama, kemudian txt ttl ya. Txt nick
kemudian txt nama, txt apa lagi, ttl, kemudian ttl, kemudian di sini ada radio nanti ya, txt alamat, txt rt, dan txt rw ya. txt alamat, txt rt, rt nya kecil ya, txt rw, titik koma, habis ya untuk edit teksnya tuh, cuma sampai rw. Kemudian untuk komponen selanjutnya adalah nih radio button ya. Radio grupnya nggak usah, jadi radio buttonnya aja. Radio button rb1, rb2 gitu ya, titik koma. Selanjutnya spinner ya, yang terakhir itu spinner. Nah, combo apa, combo 1, titik koma, enter teman-teman. Kemudian setelah deklarasi baru identifikasi ya. Waduh, salah lah. Oke, identifikasi berarti di sini txt nick ya. Nick sama dengan find view id txt nick ya. Oke, titik koma. Ada berapa komponen? 1 2 3 4 5 ya. 6 7 8. Oke, 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, copy paste aja. Oke, memblok yang mudah ya. Untuk satu kata itu double klik di katanya, double klik, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V gitu ya. Tips untuk coding cepat, Ctrl C, Ctrl V, V sama ya, sesuaikan. Oke, txt rw. Oke, aduh banyak ya. Maklum lah. Checkbox nggak ada di sini ya, biarin aja deh. Kalau pengen ditambah hobi ya nggak masalah juga. Kalau pengen ditambah hobi ya, oke, nggak masalah. Kemudian kita akan menambahkan ini item untuk ini. Ini adalah ini apa ya? Supaya saya mudah ini memblok ini ya, coding, membuat keterangan blok ya. Ini menambahkan item untuk apa tadi, combo box atau spinner ya, spinner. Oke, codingnya di sini bisa kita taruh n coding tambah item ya, supaya kita tahu awal codingnya dan akhir codingnya. Oke, untuk menambahkan apa, menambahkan ini item ini teman-teman bisa saya pakai ini ya, saya pakai contekan biasa, spinner ya. Oke, spinner up, coba saya cari up. Oke, gini spinner ya, coba saya lihat. Nah, kita memerlukan tadi ini sudah, berarti ini sampai sini ya. Ctrl C. Teman-teman ini ya, teman-teman, kalau yang teman-teman ya itu. Oke, saya salah nih, harusnya ini ditutup di sini, kemudian seperti itu ya. Nah, ini kalau merah-merah seperti ini, alt enter aja ya. Jadi untuk semua item ini alt enter lagi ya. Di sini juga alt enter. Untuk semua item ini tutorial tentang spinner ini sudah saya kasih di ini ya, sudah saya kasih di mana? Saya kasih di tutorial sebelumnya, yaitu tentang spinner. Teman-teman, untuk ini agar kalau bingung teman-teman lihat aja tutorialnya ya. Jadi saya nggak akan menjelaskan ulang, teman-teman bisa akses videonya aja. Oke, untuk agama yang pertama Islam tentunya, kemudian di sini Katolik ya, kemudian Protestan, kemudian Hindu dan Buddha ya. Oke, kita coba deh. Oke, sudah ya, combo nih disesuaikan aja. Oke, saya kira cukup. Nah, ini saya nggak akan biarin aja dia nyambung
soalnya saya nggak perlu penjelasan ya. Jadi ini menunjukkan awal coding untuk spinner, ini akhir coding untuk spinner. Kita coba apakah bisa. Seperti ini ya. Klik, nah nanti muncul nih pilihan. Oke, kita nggak pengen ada ini adalah action bar dan status bar. Kita hilangkan action barnya ya. Caranya ke project, kemudian di sini di res, di value ya kalau nggak salah, kemudian di themes. Kalau teman-teman nggak ada themesnya, di sini ada styles, sama aja ya, styles atau di themes. Jadi di sini ada nih dark nih ganti jadi no ya, no action bar. Kemudian sama ini yang lightnya juga. Jadi kalau yang versi lama itu biasanya pakai atribut bukan, pakai file styles ya. Kalau yang Android baru dia pakai ini themes ya, jadi nggak ada file styles.xml. Oke, untuk menghilangkan status barnya di sini ya, get window dot set flex dalam kurung window manager dot layout param dot full screen. Nah ini full screen, koma, spasi. Nah kita copy instruksi itu, paste di sini. Sudah run, apakah sudah benar? Nah gitu ya, jadi dia lumayan ada ini, ada space di bagian sini. RT RW oke. Nah ini agamanya sudah muncul ya. Saya kira kita bisa ini dulu, kita bisa coding untuk tombol simpan. Oh yang ini harus untuk radio button, ini harus ini is checkednya, checked. Nah ini untuk radio button pria ya, untuk jenis kelamin, supaya dia kalau di awal kalau dibuka langsung ke sini, ke checked, terpilih laki-laki gitu ya. Oke, kemudian kita ngapain lagi? Semuanya sudah ya, tinggal kita bikin untuk simpan tambal simpan ini supaya dia dikirim ke activity sebelahnya ya. Oke, kalau gitu kita pilih atau buat activity baru dimana kita mengirim data-data ini ya. Empty activity, sebut saja activity-nya detail identitas ya, detail identitas. Finish. Nah ini masih loading ya, itu alasan mengapa ini merah. Kita tunggu loadingnya. Oke teman-teman, jadi sambil menunggu loadingnya, saya akan jelaskan cara kerja sistem kita ya. Jadi ketika ini ditekan tombol simpan, maka data-data yang ada di sini akan dikirim ke activity detail ini ya, ke activity ini. Nah akan dikirimnya ke sini melalui instruksi apa? Dia akan menggunakan intent ya. Jadi apapun yang diisi di sini akan ditampilkan di activity detail intent. Kok ini oh ya benar. Saya baca tadi intensitas ya. Oke, nah sudah ya. Caranya gimana? Oke, caranya gini. Kita bikin metode ya. Metode public void simpan ya. Simpan kan, nama buttonnya simpan tadi. V kecil, V besar, V kecil, enter. Kemudian dia dibuat menggunakan ini, menggunakan intent ya, menggunakan intent. Coba ada nggak nih? Saya cari dulu intent. Ada nggak sih? Nah ada ya. Oke, alhamdulillah. Oke, saya copy paste aja. Copy paste ke sini ya. Pakai intent ya. Nih kalau merah-merah seperti ini, biarin dulu. Kalau intentnya merah, tinggal alt enter ya. Import class. Put extra. Nah ini nanti saya akan jelaskan.
Oke, intent my intent. Jadi saya pengen berpindah dari activity main activity.java.this menuju kemana? Menuju activity ini, detail identitas.java. Maka di sini kita harus sesuaikan detail. Nah ini ada ya, dot class ya, dot class. Kemudian dengan data-data ini, ya. Cara mengambil data-datanya nih, datanya apa aja tadi? String apa? Pertama nick ya, nick sama dengan txt nick dot get text ya, get text dot to string. Nah mudah-mudahan teman-teman ini ya ingat tutorial sebelumnya karena ini berdasarkan tutorial sebelumnya. Kalau bingung teman-teman silahkan cari aja tutorial sebelumnya tentang intent atau apa gitu ya, yang bagian-bagian yang bingungnya. Oke, kemudian habis itu nama ya, string nama ya, nick nama ttl, nick nama txt nama dot, kenapa nggak saya copy aja tadi ya, text to string titik koma, apa aja tadi saya copy paste aja deh, ttl jenis kelamin alamat RT/RW ya, ttl jenis kelamin alamat RT/RW gitu ya. Oke, ttl tl txt ttl gitu ya. Oke, kemudian txt ttl jenis kelamin, jenis saja ya, txt jenis kelamin ini udah ini enggak ya? Oh iya, jenis kelamin ini dia pakai radio button, maka di sini harus ada radio button ya. If berarti gini teman-teman. Nah, string ini kita taruh di sini, string jenis kelamin ya. Jadi nggak bisa langsung ini, sama dengan petik titik koma. If rb1 ya, rb1 dot is checked. Kalau radio button pertama itu dicek, maka jenis kelamin adalah apa? Laki-laki ya. Boleh langsung ditulis laki-laki atau kita ambil aja dari rb1 dot get text dot to string gitu ya. Else if rb2 yang dipilih, artinya wanita yang dipilih, is checked, maka jenis kelamin itu adalah diambil dari rb2 dot get text dot to string ya. Jadi diambilnya teksnya perempuan. Oke, itu untuk jenis kelamin. Kemudian habis jenis kelamin apa? Alamat ya, alamat berarti ini txt alamat, kemudian apa? RT/RW, kemudian RW, ini txt rt txt rw, sudah ya. Habis itu untuk ini, untuk agama ya, agama ini tuh combo ya. Oke, ID-nya berarti combo. Nah, berarti string agama ya sama dengan combo 1 dot get selected ya, selected item dot to string. Jadi kita mengambil nilai dari item yang terpilih gitu ya. Kemudian nah ini untuk ini sesuaikan ya, yang kita kirim pertama adalah nick ya kan, berarti nick ini sama dengan variable nick nilainya. Oke, selain nick ada apa lagi? 1 2 3 4 5 6 7 ya, 1 2 3 4 5 6 7. Nah, kalau teman-teman bingung, saya tadi menekan Ctrl D ya. Nih, tulisannya Ctrl plus D. Itu yang saya tekan untuk mengcopy secara otomatis instruksinya ya. Habis nick berarti nama. Copy paste aja, paste, kemudian ttl. Oke, kemudian jenis kelamin ya. Habis itu alamat. Oke, habis itu RT RW, salah,
RT RW ya, agama. Ada satu yang kelebihan nih, nik, nama, jenis kelamin, TTL. Nah, TTL tuh kan ketinggalan TTL ya. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, kita cut, taruh aja di bawah nama supaya dia berurutan ya, supaya kita nggak pusing. Oke, kemudian seperti ini teman-teman. Baru nah, supaya menampilkannya di situ mengirimnya gimana caranya. Nah, saya buka ini ya, buka project yang dulu tutorial sebelumnya ya, karena saya agak lupa juga. Nah, ini adalah pentingnya teman-teman membuka project yang dulu. Oke, nama projectnya apa ya, intent kalau nggak salah. Oke dulu, buka di new window, intent, bener ya, start intent. Kemudian untuk menampilkannya di activity 2 kita menggunakan ini, intent, get intent ya, copy. Berarti kita kembali ke project sini di bagian detail identitas ya, enter. Oke, intent ini i. Oke teman-teman, alt enter aja. Nah, oke, ini saya akan jelaskan dulu. Ini masih belum ada apa-apa ya. Oke, kalau saya run ini nggak akan ada apa-apa yang muncul ya, nggak akan ada apa-apa ya. Kalau kita klik, nah nggak akan ada apa-apa. Pertama itu karena disimpan ini, on clicknya belum disetting. On clicknya ya, on clicknya adalah simpan. Kemudian di sini kita belum ada coding untuk menampilkan data dari activity main. Supaya kita bisa menampilkan data, maka kita harus ini, kita buat edit text aja ya untuk menampilkan datanya. Yang pertama itu di sini data yang ditampilkan adalah pertama nick ya. Oke, berarti di sini oke, marginnya ya kita tambahkan dulu, margin ID-nya LBL nick ya. Kemudian teksnya nick, atau nggak usah dirubah juga nggak apa-apa ya, nggak usah dirubah, yang penting ID-nya tadi, maaf, sulit LBL nick ya, enter, refactor. Kemudian ininya 0dp atau match constraint gitu ya. Jadi untuk teksnya biarin aja karena kita nggak akan melihat itunya, teksnya nggak mungkin kelihatan juga ya. Oke, margin kiri, atas dan kanan. Kemudian txt, bukan txt, lbl nama ya, enter, refactor, biarin aja teksnya. Kemudian width-nya, yang penting itu width-nya ya, width sama yang lain, teksnya nggak penting. Oke, kemudian ttl ya, ttl, lbl ttl. Oke, di sini lbl ttl, enter, refactor. Kemudian di sini 16, kemudian match constraint. Oke, habis ttl habis ttl jenis kelamin ya. Oke, jenis lbl jenis ya. Jadi saya memilihnya menampilkan data itu menggunakan text view. Sebenarnya bisa menggunakan edit text ya, lbl jenis. Oke, enter. Kemudian di sini width-nya langsung aja 16, marginnya juga ya langsung juga 16. Jenis kelamin, habis itu jenis kelamin, alamat dan RT ya, alamat. Oke, nah gitu teman-teman. Oke, tx bukan lbl alamat ya, kemudian width-nya 0dp, kemudian di sini 16. Oke, kemudian RT/RW ya, RT bisa nggak ditaruh di sini ya, bisa aja. Nah, berarti di sini txt alamat ya. Jadi nanti ini saya hapus ya. Jadi nanti di sini langsung muncul alamat, alamatnya misalnya Banjarmasin, RT sekian, RW sekian gitu ya. Nanti saya tampilkannya gitu. Kemudian untuk agama ya, agama. Nah, di sini
agama. Ini adalah LBL agama. L agama. Oke, widthnya match constraint 16 19. Oke, seperti itu. Kemudian kita coding ya. Codingnya seperti ini tadi. Pertama apa? Pertama nick ya kan? Bisa nggak kita copy paste aja dari sini? Oh nggak bisa, nggak bisa. Oke, biarin aja. Satu ini get nick ya. Nah, sesuaikan ini dengan ini. Nah, gitu ya. Ini nama, habis itu oke, nama satu. Duh, sudah ada 3 ya, tinggal berapa lagi? 1 2 3 4 5 ya. Ada 5 ya. 1 2 3 4 5. Oke, nick, nama, jenis, nama, jenis, TTL dulu, TTL, jenis, habis jenis, alamat. Aduh, nah gitu aja deh daripada saya capek-capek ya. Oke, habis itu RW. Ini untuk memastikan tulisannya itu sama ya, sama seperti yang diketikkan di activity main ya. Ya gitu ya. Oke, sip. Salah, saya nggak menyebutkan kata-kata kotor ya, saya menyebutkan SIP. Nah, oke, paste nick, nama. Oke, copy paste sudah. Kemudian kita lakukan deklarasi ya, seperti biasa. Text view menggunakan apa tadi? Nih komponennya text view ya, LBL. Saya cari di sini aja deh, karena deklarasinya mirip-mirip ya. Oke, yang bedanya cuma ini, LBL, txt ini ganti jadi LBL. Copy, blok paste, lalu tambahkan LBL agama gitu ya. Kemudian ini sama aja coding identifikasinya, copy satu dulu aja, copy semua aja ya. Ctrl C, Ctrl V di sini. Ups, oke, paste, copy paste, oke, cukup lama ya. Oke. Nah, LBLRT ini belum ada katanya. Oh ya, karena dia disatukan di alamat ya, berarti ini hapus saja. RT RW hapus saja. LBL agama ya yang adanya. Oke, ini juga hapus ya. Karena kita menggunakan 5 ini, benar nggak 5? 1 2 3 4 5 6. Oke, yang pertama nick. Oh, nick ada nggak? Nah, belum. Oh, ada. Salah. Nick di sini 1 2 apa? Nama. 3 ya, jenis kelamin tuh pasti ketinggalan. Jenis ya, TTL sudah, jenis mungkin ya. Jenis, nah itu kan LBL jenis, ya. Copy paste di sini, kemudian setelah TTL ya, kita taruh setelah TTL, koma, berarti ini juga taruh setelah TTL. Paste. Nah, seperti itu. Kemudian baru kita set text ya, sesuai dengan ini. LBL nick, set text, LBL nick gitu ya, nick. Nah, sudah. Bukan LBL nick ya, variable nick ini. Oke, kemudian Ctrl D sebanyak 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Sesuaikan aja. Ini nama, paste,
TTL pakai ini, pakai salah LBL TTL ya. Oke. Oh, kok TTL nya 2 jenis harusnya ya, jenis. Oke, di sini jenis, sini juga, aduh, salah ya. Oke, nggak apa-apa. Jenis berarti di sini jenis. Oke, untuk alamat ini, nah untuk alamat ini harus kita rubah di sini ya. Alamatnya kita rubah sama dengan alamat plus petik koma, baru digabungkan dengan RT garis miring RW. Nah di sini RT ya, RT plus petik garis miring plus RW ya tadi ya, maaf, RW. Oke, RT RW dah titik koma gitu, baru nanti di sini kita taruh alamat ya. Jenis alamat, kemudian ini copy alamat. Nah teman-teman nanti silahkan ini ya, silahkan dipahami secara sendiri maksud codingnya ya. Saya yakin setelah sekian lama belajar tutorial yang saya kasih, teman-teman sudah cukup bisa dan menguasai instruksi ini kalau dilakukan dengan benar ya. Agama, ini kenapa nih? String agama, kenapa katanya string agama? Oke. String agama. Oke deh, kita coba aja dulu. Bisa nggak ya? Kalau error ya nanti tinggal di ini. Oke, nicknya misalnya 123, nama lengkapnya QWERTY aja, tempat tanggal lahirnya bla, koma, 0. Laki-laki, perempuan aja lah ya, alamatnya. Oke. Kemudian RT 12, agamanya. Oke, biarin aja. Simpan. Nah, berhasil. Satu kali percobaan dan kita berhasil ya. Ini nick. Nah, kenapa ditampilkan ini nick? Nah, harusnya yang pertama kan tadi ini nick, kemudian nama ya. Nah, habis itu TTL, habis itu jenis, habis itu alamat, habis itu agama. Nah, kenapa di sini nick? Nah, ya kan? Mungkin karena di activity ini nick nama. Oke, mungkin di sini juga nick nama. Waduh, di mana ya salahnya ya? LBL nama. Di mana salahnya, guys? Nama ini harusnya di sini 1 2 3 4 5 6 7. Bener nggak ya? Nick nama, kemudian TTL. Oh ya, mungkin di sini ya. LBL nick juga, LBL nama juga, TTL juga, jenis juga, alamat juga, LBL agama, nick ini nick, nama ya nama, TTL jenis ya jenis, alamat ya alamat, RT RW agama. Kemudian di sini sesuai ya, nick nama, TTL jenis, alamat agama. Kemudian salahnya di mana? Nah gitu ya, salahnya mungkin di bagian sini bisa juga ya. Nah di sini teman-teman, harusnya di sini txt nama ya, Ctrl C Ctrl V gitu ya. Jadi kesalahannya bisa ada di antara dua activity ini, jadi teman-teman harus jeli juga. Satu mungkin di sini B, kemudian tempatnya B, 1 2 3 4. Oke, ini alamatnya ASD sekian 54 Islam. Oke, sudah benar ya. Oke, kemudian gimana tombol hapusnya? Hapus tuh ada di main activity. Caranya gimana? Nah, di sini ya.
caranya public void hapus. Oke, V besar enter, V kecil enter, kurung awal buka, semua yang ada di sini ya, semua yang ada di sini set text gitu ya, copy set text ini dot set text petik. Nah seperti ini, tapi harus disesuaikan juga ya. Oke, ini paste txtr rt juga rw. Nah untuk radio button ini adalah ceket gitu ya. Benar enggak ya? Oke benar. Kemudian untuk combo ini dot set selected item sama dengan 0 true ya, atau gimana sih, nanti saya coba aja ya. Set selected sama dengan true, bisa nggak? Oke, kita coba. Nggak bisa pakai huruf ya, nggak bisa pakai angka aja. Oke, laki-laki. Oke, di sini misalnya ini kalau hapus, nah nggak bisa ya, on clicknya ya, on click untuk hapusnya. Salah, hapus. Oke, coba lagi. Oke, harusnya yang RT/RW ini juga menggunakan angka ya, tipe dari edit textnya. Oke, kesalahan saya lah. Oke, hapus. Nah semuanya berhasil kecuali combo box ya. Combo box ini ya itu tadi agak ribet ya. Selected set selected item ya. Nggak bisa. Set atau set item ya. Set item. Oke, emang nggak bisa ya. Berarti ini sebenarnya ada codingnya lagi, jadi biarin aja untuk combo satu ini. Oke, biarin aja, nggak apa-apa. Nah gitu teman-teman, jadi kita sudah berhasil membuat sebuah activity dan mengirim datanya ke activity sebelah ya, yang mana ini nanti sangat berguna di coding-coding berikutnya yang lebih kompleks. RT oke, simpan, harusnya dia ke sini. Nah gitu. Untuk tampilan ini ya tinggal disesuaikan aja ya teman-teman, sesuai kebutuhan. Nah saya kira gitu dulu untuk tutorial ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Nanti kita akan coba bahas tentang yang lebih kompleks ya. Saya akan bahas apa ya di tutorial berikutnya, itu tentang layout ya. Jadi di sini Android itu punya banyak sekali layout. Ada constraint, ini yang defaultnya constraint, ada linear layout, kemudian ini yang horizontal, yang vertikal juga ada. Kemudian ada lagi nanti recycler view, ada scroll view, ada cut view gitu ya, ada navigation ini button dan lain sebagainya, navigation view dan lain sebagainya, ada frame, ada fragment. Nah itu akan sangat berguna bagi teman-teman ya yang mau ini lebih menguasai lagi Android Studio-nya. Baik, kalau ada kekurangan di tutorial ini mohon dimaklumi. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.